Kesempatan pagi hari ini yang bisa hadir di pengajian umum Kopi Ngaji ini, kita sudah memasuki edisi yang ke-127, dan alhamdulillah hari ini sudah bersama kita Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA. Insya nanti akan menyampaikan pengajian dengan tema tanya jawab seputar sholat. Dan sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati Ustaz Syakir Jamaluddin, dipersilakan. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Ya, ini sudah 2,5 tahun lebih untuk Sabtu ketiga itu masalah ibadah dan sholat. Sholatnya, kajian sholat kita belum beranjak. Ya, nanti kita banyakin tanya jawabnya. Baik. Dasar sholat itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rawahul Bukhari. Ya. Biasanya ini yang dipakai untuk menjelaskan dalam buku ataupun dalam ceramah tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Tapi sering kita lupa bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli sebenarnya bukan hanya aspek fiqhiyah, bukan hanya aspek hukum, tapi dia juga ikut di sana aspek ruhiyah. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli itu mencontoh spirit ruh salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat Al-Ma'un, Quran surat Al-Ma'un yang kita baca tadi, ya, kita baca sama-sama, itu kan ada fawailul lil musallin pada ayat keempat, ya. Celakalah bagi orang yang sholat. Nah, kita diperintahkan untuk sholat, bahkan tidak boleh ditinggal dalam berbagai keadaan, kecuali untuk ibu-ibu ya yang sedang haid atau nifas. Kok malah ada kalimat dari Allah sendiri, celakalah bagi orang yang sholat. Nah, tentu ada yang dimaksud orang yang sholat yang bagaimana yang celaka itu. Ya, ternyata yang dimaksud adalah sholatnya orang-orang munafik yang kelihatannya dia ikut sholat jamaah, tapi sebenarnya bukan tujuannya untuk sholat menyembah kepada Allah, tapi ada tujuan lain, ya, selain itu riya. Makanya kaitannya ayat ini sebenarnya adalah ya riya itu alladzina hum yura'un. Jadi pada ayat setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa substansi sholat. Ya, apa yang sebenarnya maksud Allah memerintahkan kita sholat, dia lupa. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan dulu. Ya. Nah, kemudian ayat ke-6 alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan niatan riya supaya mendapatkan pujian, syukur, kedudukan khusus ya di depan manusia. Nah, ini hati-hati karena ini bisa membatalkan sholat yang akan kita laksanakan. Makanya ulama kita itu mengajarkan supaya meluruskan niat. Cuman sayang
kadang kita yang salah tampi, salah nerima, ya. Nah, dikira itu dituntunkan untuk diucapkan talaffuzun niyah atau talaffuz bin niyah, mengucapkan melafalkan niat. Padahal bukan itu. Apalagi tidak ada itu sebenarnya tuntunan, misalnya usolli fardal maghrib, ya, salasa rakaatin, menyebutkan posisinya makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, ya sebenarnya itu mungkin pencetusnya itu dimaksudkan supaya ini loh contoh niat, tapi kita kemudian mencetakan lebih ya supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas kita ucapkan. Ya. Tidak ada itu kalimat ajaran untuk menyebutkan lafal ketika kita mau sholat. Ya, tidak ada, hadisnya enggak ada. Ya, usolli sunnatat tarawih enggak akan ketemu hadisnya. Ini saya menanam hadis di sini ada 1185 kitab, tapi enggak ada satupun yang mengajarkan dalam hadis itu. Ya. Bahwa niat itu penting, ya. Ya, karena itu mempengaruhi semuanya. Amalan kita diterima atau tidak, amalan kita punya dampak positif, pengaruh atau tidak, itu niatnya, nawaitunya, niat kita. Ya, yang menentukan. Maka niat itu penting. Nah, cuman apakah dilafalkan? Tidak ada sama sekali yang menuntunkan, karena niat adalah pekerjaan hati. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ada yang dicontoh itu bukan hanya sekedar tata cara gerakan, tapi spirit sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa bermanfaat, ya, bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada kemungkaran di depan mata kita, kita biarkan perbuatan keji, kita diam, itu dipertanyakan sholatnya. Ya, saya khawatir beberapa kejadian yang di sekitar kita atau yang jauh dari kita, misalnya saudara-saudara kita di Palestina, ya, atau mungkin juga di Indonesia, kita diam dengan kemungkaran. Khawatir kita sudah merasa ini pasti masuk surga dengan amalan kita ini. Padahal di mata Allah tidak, kamu belum punya kepedulian dengan sekitarmu. Ya, belum punya kepedulian dengan sekitarmu. Jadi itu terus apa makna dari sujud kita? Ada namanya min asaris sujud. Apa itu min asaris sujud? Bekas sujud. Asar itu bisa bekas, bisa pengaruh. Artinya itu ada dalam mata kuliah kita dulu itu asarul ikhtilaf. Pengaruh perbedaan dalam memahami hadis, ya, dalam memahami ayat, ya, itu pasti punya dampak pada cara mengamalkan nanti ayat dan hadis itu, ya. Jangan sampai kita mengamalkan hadis yang dhaif, apalagi yang la aslah la, tidak ada sumbernya, apalagi yang maudhu, yang palsu, ya. Itu kita hindari, karena kapan kita melaksanakan ibadah berdasarkan hadis yang palsu, maka ya pahalanya juga palsu. Ya. PHP, ya. Nah, itu spiritnya, ya. Kalau misalnya tadi saya katakan al-ma'un itu memang kaitannya, sindirannya itu ditujukan kepada orang munafik. Coba saja dilihat nanti ayatnya lagi, karena tidak mungkin orang sholat kemudian dikasih malah dianggap celaka. Jadi ini mesti ada ciri khusus. Nah, yang terakhir itu cirinya wayamnaunal maun. Aneh. Harusnya dia mencegah kemungkaran supaya tetangga kita bisa mengamankan diri kita harus sering sharing, berbagi. Ya, berbagi dengan tetangga, ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau
kita masak terus dicium aroma masakan kita pada tetangga, kasih ya. Perbanyak kuahnya supaya bisa dinikmati. Artinya saking pedulinya itu loh. Orang itu kalau di Muhammadiyah itu ada diktum begini. Hidup manusia itu bermasyarakat. Nah, ada diktum begitu. Jadi tidak boleh orang hidup egois. Sendiri-sendiri. Makhluk yang diciptakan Allah ini adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Dia harus bergabung dengan tetangga-tetangganya. Sampai Nabi SAW bilang, tetanggamu, ya. Kata Jibril, saking seringnya Jibril datang kepadaku, bilang tetanggamu, hingga hampir-hampir saya mengira itu tetangga bagian dari ahli waris. Padahal kita tahu kan tetangga bukan ahli waris. Ya, nah itu sebenarnya wujud min asaris sujud. Ya, suka berbagi itu wujud dari min asaris sujud. Peduli dengan sekitarnya, wujud dari min asaris sujud. Bekas sujud. Maaf, bukan secara fisik sebenarnya. Ya, ada pertanyaan ketika muridnya datang, loh siapa kamu? Saya. Loh kok sampai mukamu kok menghitam gitu, maaf ya. Yang sudah hitam enggak usah dihapus. Nanti tambah hitam. Biar aja. Enggak, cuman saya mau mencontohkan bagaimana dialog yang terjadi. Kamu lihat pada Rasulullah, kamu lihat pada Abu Bakar, kamu lihat pada Umar, apakah mereka kemudian berubah itu? Ya, wajahnya itu menghitam. Tidak. Nah, jadi itu yang dimaksud min asaris sujud, ya. Ada dulu yang datang ke UMY itu dia auditor, ya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Nah, pas membangun Unires, University Resident yang laki-laki itu kemudian Pak Purnomo kalau tidak salah menterinya itu. Dia datang. Nah, dia lihat, apakah kalian auditornya masih mau memeriksa UMY? Berapa uang yang kamu miliki? Bisa nggak membangun dengan uang 3 miliar waktu itu, jelang muktamar itu? Jelang muktamar di Jogja yang dulu ya, 2010. Dengan uang ini bisa nggak jadi bangunan seperti ini? Auditornya geleng-geleng, nggak mungkin. Karena di Muhammadiyah itu, ya bangunan satu dananya itu bisa menjadi 2. Ya, karena apa? Amanah. Dia bisnisnya dengan Allah. Ya, sesuai dengan kontrak aja. Ya, atau misalnya untuk 2 gedung itu bisa menjadi 3. Ya, itu yang kalau satu menjadi 2, ya harus nomboknya banyak. Ya. Perhitungannya 2 bangunan karena 2 waktu itu bisa menjadi 3. Ya, alhamdulillah, matur nuwun. Masih bawa kopi enggak yang bubuk itu? Betul. Nah, kapan-kapan sambil menyediakan ini jualan bubuk. Kopi sajadah enak enggak ya? Apalagi kita membahas bab sujud. Cocok dengan kopi sajadah. Katanya tidak bisa. Lalu ngapain kamu audit ini? Nah, gitu. Dan saya melihat orang-orang yang begini, wah, kalau Anda bertamu kepada Saran Hamid, ke Pak Rosil, itu sholat sunnahnya lama sekali. Sholat sunat. Ya. Jadi di kamar, jadi di ruang rektor itu ada kamar kecil lagi, itu untuk musola kecilnya, untuk sholat-sholat sunat. Tapi kalau sholat wajibnya sih di masjid. Nah, itu yang dimaksud, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Apa yang dimaksud? Tidak ada tilawatul Qur'annya, tidak pernah baca Qur'an di dalam rumah itu, dan tidak ada sholat-sholat sunatnya. Itu yang dimaksud. Sepi.
Ya, sepi. Kan orang ahli kubur kan tidak mengaji kan? Ah, jadi jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Itu maksudnya. Jadi itu sebenarnya bahasa majas, bahasa kiasan, ya. Nah, saya kira itu. Nah, selanjutnya perlu juga kita perhatikan tata cara sholatnya, karena kalau itu berlandaskan pada hadis yang tidak jelas, dhaif jiddan, palsu, maka pahalanya rad, fahuwa rad, ditolak. Ya, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang menambah-nambah, mengada-ngadakan dalam urusan kami ini, masalah ibadah ya kita tambah-tambah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Nah, sekarang saatnya apa amalan kita yang kita mau konfirmasikan ya pada pagi hari ini, atau mungkin bukan amalan kita, tetapi kita melihat sesama jamaah kita atau saudara kita yang lain, kok sholatnya begini, dia orang soleh, ya tapi ini juga orang soleh, sama-sama soleh, tapi kok tata cara sholatnya kok beda? Mana yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, saatnya kita buka tanya jawab. Jadi saya mengikuti apa yang Dr. Syakir terangkan, mulai dari ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Tapi ayat yang kelimanya itu kok ayatnya maaf kok dilepas atau memang sengaja atau bagaimana? Jadi yang alladzina hum an sholatihim sahunnya enggak, tapi langsung ke yuraunnya tadi itu. Nah, itu yang pertama. Hubungannya dengan saya ketika sering sholat di masjid di tinggal saya itu, saya sering tanya pada imam masjid yang biasa imam itu, kok tanya misalnya seperti ini, Pak maaf Pak, apa tahu hati yang kita hadirkan ketika kita membaca at-tahiyatu lillah wassalawat dan seterusnya, itu ada juga tentang bacaan ayat kursi yang qayyum itu, ternyata mereka itu apa ya gitu ya, seperti aku lihat cuma gitu. Nah kalau begitu kan ini bertentangan sekali dengan surah Nisa ayat 43 yang mengatakan janganlah kau mendekati sholat kamu ketika kamu itu sedang mabuk sampai apa yang kamu katakan itu kamu sadari begitu. Mau diterangkan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami pertanyakan Ustadz, ini PR sudah lama, cuman ini kesempatan saya bertanya, bagaimana tentang teman-teman kami yang saat ini masih belum bisa membaca Al-Fatihah, misalkan belum hafal, terus surat-surat juga belum bisa, dalam pengertian masih dalam proses belajar. Dia hanya mampu melakukan gerakan-gerakan atau ikut berjamaah. Apakah selama ini yang kita lakukan atau yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah SWT, bahwa dia sudah menjalankan sholat dengan baik, padahal dia masih tarafnya masih belum, ya Al-Fatihah pun belum hafal gitu. Itu aja itu yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar, saya sudah sering tanya. Yang saya tanyakan Ustaz Syakir terkait dengan yang sering saya lihat saat saya jadi makmum. Ada yang imam ini kadang saat sujud terakhir itu hanya sebentar, tapi kadang saya lihat ada yang lama sekali. Apakah kemudian di dalam sujud terakhir ini diperbolehkan menambah doa meskipun itu dalam batin, dalam hati? Ini diperbolehkan atau tidak? Karena jelas tidak mungkin kalau ya sujud terakhir itu kemudian sangat lama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar dari Tajem.
Wedo Martani. Dalam putus sifat yaitu agak maju dikit Pak, itu yang saya agak maju dikit. Oh, kaosnya kopi ngaji, Masya Allah. Tambah gagah. dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau fatwa dalam bab sholat, manhaj Muhammadiyah itu lebih banyak mengacu ke Imam Ibnu Hambal atau Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama itu. Yang kedua, apabila Ustadz sudah pernah membaca buku Kifayatul Ahyar, bisakah disebutkan perbedaan-perbedaan ulama-ulama Syafi'iyah yang berbeda dalam pandangan mengenai bab sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, wah ini tingkat tinggi. Baik, saya catat yang terakhir, Kifayatul Akhyar. Ya, Akhyar, supaya saya tahu. Yang pertama, ayat Al-Ma'un. Ya, memang sengaja saya tadi lompati satu, karena kita berbicara tentang sholat yang celaka itu riaknya. Tapi kan kemudian saya kembali ke ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu maksud saya, karena pendengarannya kebanyakan dari kita itu ya memang ya riaknya lebih kental. Tapi jangan sampai kita berhenti sholat karena takut dituduh riak. Tidak sholat karena takut dituduh sok suci, itu bisa syirik. Kok syiriknya di mana? Karena motivasi dia tidak melaksanakan kebaikan, apalagi bandingannya dengan kebaikan, itu karena takut komen orang. Iya, karena takut komentar orang lain. Berarti dia lebih peduli dengan komentar orang lain. Karena takut ini tidak jadi melakukan kebaikan. Laksanakan saja. Tinggal kita belajar menata hati. Ya, belajar menata hati. Ya, jadi gitu. Ada teman saya dulu sudah mulai tadinya agak-agak malas untuk sholat berjamaah itu. Kemudian kata teman-teman yang lain, hilang teman kita nih, hilang teman kita. Langsung kopiah sajadahnya, tidak jadi ke masjid. Tapi dia tetap sholat. Gara-gara komenan itu. Astagfirullah, tidak boleh ya. Jadi gitu yang pertama. Yang kedua, ya itu la taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Itu sababun nuzulnya ayat ini. Salah satunya itu karena Ali bin Abi Thalib. Itu waktu itu belum dilarang untuk minum khamr. Itu bertahap itu. Ya, Ali bin Abi Thalib pas sedang sholat ya sempat juga minum. Karena waktu itu belum ada larangan. Ya. Jadi masih boleh, tapi ketika dia membaca membaca surat Al-Ma'un, kok bolak-balik Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Kafirun, ya kul ya ayyuhal kafirun, harusnya la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lah itu kebalik itu. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa yang aku sembah. Kompromi. Ya, kompromi, damai coy. Ya enggak benar. Enggak benar. Sama tidak benarnya kalau memberikan salam dengan 5 tata cara salam berdasarkan agama-agama lain. Karena hanya takut dianggap tidak toleran. Bukan begitu, bukan begitu makna toleransi dengan menyebutkan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin, saya kira ayat yang begitu tegas, bagimu agamamu silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinanmu.
Waliyadin, begitu juga saya, bagiku agamaku. Karena itu ada doa, dalam salam-salam mereka itu ada doa dan pemujaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Jadi tidak mungkin kita campur-campur. Ya. Nah, jadi itu hati-hati ya, kita jangan ikut-ikut ya untuk kita. Ya pernah juga sih ada MC yang mencoba menjadi MC dari mahasiswa kita mau menyebutkan salam berbagai agama. Ya saya tegur, tapi tegurnya diam-diam aja. Ya tidak langsung di depannya. Ya Mbak, besok-besok salamnya satu aja. Ya sesuai dengan keyakinan kita saja. Insya Allah orang-orang yang lain tidak akan tersinggung dengan ya. Malah mereka mungkin tersinggung kalau hanya sekedar salam basa-basi. Mereka tahu hanya sekedar basa-basi. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka iman mereka belum masuk ke dalam diri Anda, hanya di mulut, lamis. Ya. Ya, jadi itu hati-hati. Jadi, penting kita tahu makna dari apa yang kita baca. Sudah hafal belum arti bacaan sholat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Dia ini ngerti. Allahu Akbar. Artinya? Oh udah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah paham. Memang jamaah kopi ngaji memang istimewa. Oke. Al-Fatihahnya insya Allah tahu. Dan harus berupaya kita tahu. Walaupun kita baru masuk Islam. Namanya kalau ini kita anggap penting, maka mesti kita akan berupaya untuk menghafalkan. Ya, Pak, sudah ngilat. Ini kebetulan pejuang yang Pak Agustinus itu pejuang yang mencoba mengembalikan apa yang dulu beliau murtadkan. Ya, karena dulu mereka Pak Agustinus itu dulu ya. Dan beliau ini di Samigalo loh ya. 2 jam untuk datang ke kopi ngaji. Masya Allah. Ya, semoga Allah jaga Pak Agustinus. Cuman memang kendala orang yang sudah dari dulu seperti itu, ya samalah dengan kita. Bacaan sholat kita seperti itu susah sekali merubah kalau sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Ya, susah sekali merubah. Ya, diingatkan 1-2 minggu masih tapi nanti sebulan kemudian bisa kembali lagi bacaan yang lama. Makanya itu perlunya mengulang-ulang bacaan kita. Kalau kita nggak penting, sedikit demi sedikit. Ya, ketika ada orang yang baru masuk Islam pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga sama tidak tahu bacaan. Tapi diajari, ya baca yang kalian sanggup. Iqra'u ma tayassara. Ya baca yang mudah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus paham dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kalau Al-Fatihah rata-rata insya Allah paham. Kenapa? Karena sebagian mereka yang masuk Islam itu biasanya juga bertetangga dengan masjid. Mereka sering mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Tapi masalah hidayah itu soal yang lain. Masalah kemampuan bisa menghafal, bisa membaca, itu masalah ketekunan, keseriusan, kesungguhan, dan cara dia menghafal. Sebab ada mahasiswa UMY dulu, dia non-muslim, agamanya Hindu. Nilai mata kuliah akidahnya A. Oh bagus Pak, ini menurut ceritanya Ustadz Yunahar Ilyas, Allahu yarham. Ya, tapi ketika mau dibebaskan, Anda tidak wajib untuk baca Quran. Karena memang dia tidak wajib, bukan agamanya. Ya, Muhammadiyah kan tidak memaksa. Kalau memang itu agama Anda, itu saya juga termasuk ada mahasiswa saya di Fakultas Ekonomi Manajemen, ya, non-muslim, dia tidak pakai jilbab. Ya, tidak masalah karena memang bukan agama dia. Ya, di dalam ujian mata kuliah ibadah fikih Islam, ada ibadah dan muamalah.
ada setoran bacaan sholat, ya, doa iftitah dan doa sebelum salam, berlindung dari 4 hal. Ada kewajiban itu. Doa sholat jenazah, ya, dan doa sebelum salam. Tadinya saya bilang ada 3, tapi sudah yang rata-rata itu sudah hafal yang iftitah itu. Karena ada kiai harus ya 3 hari di UMY kalau mau masuk itu ada kajian intensif agama Islam. Mondok di sana selama 3 hari. Karena 3 tahun biayanya mahal. Nah itu, saya bebaskan dia untuk nyetor. Mbak, Anda tidak perlu nyetor. Karena memang bukan agama dia. Ya, jadi sudahlah. Terus gimana? Saya langsung kasih nilai maksimal. Tapi kalau Anda punya bukan guru agama yang lain, silahkan. Anda tidak harus ikut perkuliahan saya, setor nilainya kepada saya, kasih tanda tangan, saya masukkan nilai Anda full. Ya, sesuai dengan yang diberikan penilaian. Itu artinya, ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi itu toleran yang pada tempatnya. Toleransi itu maknanya tidak mengganggu paham agama lain, pelaksanaan agama lain. Itu membiarkan, tidak mengganggu. Bukan menghormati. Menghormati itu kata yang lain dari makna toleran, tapi sebenarnya tidak mengganggu. Ya, nah, itu maknanya menghormati dengan cara tidak mengganggu. Jadi makna itu penting karena disinilah kemudian bisa merubah akhlak kita, punya pengaruh. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Ya. Amplop itu besar, miliaran, bahkan kalau kita tanda tangani pada proyek mungkin yang triliunan, itu adanya di pusat. Ya. Itu kita tanda tangangi, lalu cipratannya mana? Itu hati-hati. Itulah yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Anda berikan saya upah ini untuk apa? Untuk apa? Maksudnya dia mau coba menyogok Nabi. Oh, kamu berarti dapat sesuatu dari orang yang, kalau kamu tidak menjabat itu, kamu tinggal saja di rumah orang tuamu, mungkinkah uang itu datang kepadamu? Tidak mungkin. Nah, itu korupsi. Ya, itu korupsi. Jadi jangan gulul, ya, gulul itu korupsi. Jadi udah kerjakan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kamu. Ya, jangan sampai ada jamaah kopi ngaji kemudian juga melakukan hal yang sama, naudzubillah. Ya, enggak usah ngaji. Karena enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya, ya. Jadi ini sudah saya membantu, enggak cukup karena saya sudah digaji oleh negara. Itu baru. Makanya pejabat negara yang seperti ini harusnya rajin mengaji. Kopi ngaji, kau pergi ngaji. Itu artinya. Iya. Rajin mengaji. Sudah tidak, karena tidak ada yang bisa mengawasi. Kecuali hanya dirinya. Dan rasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Kalau kata Cak Nun, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Yang penting kan rasa. Makanya al-ihsan itu, al-ihsan, kebaikan itu yang dijelaskan oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Wa illam takun tarah, sekiranya kamu tidak melihatnya, dan pasti kita tidak melihatnya. Fa innahu yarok, sesungguhnya dia melihat kamu. Lah itu kebiasaan menghadirkan di sholat malam kita, Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi siapa saja yang memujinya. Maka di setiap waktu yang senggang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu diresapi. Ya, ketika juga habis sholat diresapi, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diresapi. Supaya masuk itu nilai-nilainya. Ya. Ya, kadang kita menyebutkan al-asmaul husna, diresapi. Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa, Allah Maha Malik, Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Jangan bunuh diri dah.
Ya, gitu kira-kira. Jadi ada pengaruh ya. Kalau misalnya kita tidak paham, itu sama dengan mabuk itu tadi. Jadi makna dari la taqrabus shalah wa antum sukara, sedangkan kamu jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Itu artinya ya itu memang sababun nuzulnya begitu, Ali bin Abi Thalib. Tapi maksudnya bisa bermakna lain. Karena orang Arab sudah pada ngerti kan artinya. Walaupun soal pemaknaan beda. Nah, bisa bermakna lain, kita lebarkan maknanya. Ya, itu namanya tafsir. Ya, kita masukkan dalam sholat kita. Baik, jadi Pak Agustinus sampun guys sekaligus upayakan, hafalkan. Kemudian pertanyaan dari Mbah Umar. Ya. Sujud lama ada tidak tuntunannya? Ya, sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya yang lama itu tidak hanya di akhir. Yang sering kali itu kita lakukan hanya di akhir saja. Kalau ada yang sujud begitu, ya enggak apa-apa karena orang merasakan sujud nikmat itu tidak semua. Itu sudah pendekatan spiritual. Tapi kalau misalnya ditanya fikihnya, adakah contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud lama-lama hanya di sujud terakhir? Tidak ada. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud lama, tapi kemudian beliau ditanya sama sahabat setelah sujud, kenapa kok sujudnya lama? Ternyata itu karena ada Hasan au Husain, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, yang naik ke punggung saya. Berarti kan bukan masalah yang lain, ya. Sampai sahabat mengatakan, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu? Ya, ternyata Hasan au Husain naik ke punggungnya. Berarti bukan. Yang kedua, pernah sujud sholatnya lama, sujudnya lama sama dengan berdirinya. Itu ketika sholat gerhana. Di saat anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim kalau tidak salah itu dipanggil oleh Allah. Ya. Meninggal dunia. Itu hampir waktunya bersamaan, kemudian terjadi gerhana. Makanya penjelasan khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, gerhana ini bukan karena meninggalnya seseorang. Ya, bukan karena meninggalnya seseorang. Tapi karena ini adalah bagian dari kekuasaan Allah. Ya. Dan itu bisa dilihat itu kekuasaan Allah kadang menggabungkan, sebenarnya kan untuk menjadikan ini perhitungan suatu saat hisab ini. Ya, karena kan gerhana kita bisa tahu kan karena hisab. Ya. Jadi gitu kira-kira. Coba kalau misalnya tidak ada hisab, ru'yat saja. Wah, ini bulan matahari dimakan oleh bekolo. Dalam keyakinan sebagian masyarakat kita. Kalau keyakinannya Bapak Ibu aman insya Allah. Ya, Sabtu pertama itu kita bahas akidah. Gitu Pak ya. Ya. Kemudian tapi saya katakan boleh. Cuman bukan menjadi tuntunan yang rutin. Kalau mau sujudnya yang semuanya saja. Yang lama itu enggak masalah. Kemudian boleh tidak menambah doa itu. Dugaan saya mungkin sujudnya Pak Umar agak lama terakhir. Ya, begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Doa-doa sujud itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Yang kita hafalkan apa biasanya? Subhana rabbiyal a'la. Maaf ya, tidak pakai wabihamdihi kalau hadisnya mau sohi, mau pakai hadis yang sohi. Kalau pakai wabihamdihi itu hadisnya dhaif dan tunggal. Gorib berarti. Ya, hadisnya dhaif dan gorib, menyendiri. Makanya saya lebih cenderung tidak pakai wabihamdihi. Kalau subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim pada saat ruku itu hadisnya sahih, ya. Baik. Atau
Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Itu doa ruku dan doa sujud. Bisa diulang-ulang. Kalau subhana rabbiyal a'la bisa diulang-ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dalam hadisnya memang bilangnya begitu. 3 kali. Tapi 1 kali juga tidak masalah. Ya seperti kita, waktu kita kadang-kadang kan mefit. Sempit. Ya sehingga ya kita bukan mempercepat bacaan. Tapi memilih bacaan yang pendek. Ritmenya sama. Ya, ritmenya sama. Ya. Jadi, boleh nggak ditambah? Saya tidak berani, Pak, merekomendasikan untuk menambah doa pada saat sujud. Memang ada hadis yang mengatakan saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Fa'aksirus sujud. Maka perbanyaklah sujudnya. Itu bisa diartikan fa'aksirut perbanyak solatnya, solat sunatnya itu. Ya, sujud. Ada juga fa'aksirud doa. Ada 2 hadis yang berbeda. Ya, fa'aksirud doa itu maka perbanyak doanya. Ya, kalau saya walaupun boleh ya doa duduk di antara 2 sujud itu sunnah juga, hadisnya sahih, Rabbi ghafirli itu yang pendek. Tapi saya memilih yang lebih panjang. Ya Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu. Saya memilih yang panjang karena itu lebih komplit. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian doa sujud yang lain, subuhun kuddus Rabbul malaikati warruh. Dan banyak lagi doa sujud. Sudah pernah kita jelaskan. Gitu ya. Tapi kalau menambah, saya tidak melihat tuntunan kalau di luar itu. Kalau di luar sholat, monggo. Ya. Ya misalnya yang pakai wa'afini wa'fu anni. Ya. Saya ya sehatkan badanku. Maafkan aku. Itu saya baca di luar sholat. Karena hadisnya kebetulan untuk bacaan di dalam sholat itu hadisnya tidak ada. Duduk di antara 2 sujud itu. Saya tidak menemukan hadisnya. Gitu Pak ya. Jadi ada ustadz boleh asal di dalam hati. Cuman di dalam hati atau di luar hati itu dalam sholat harus ada tuntunannya. Itu aja masalahnya. Ya, misalnya pernah nggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena ibadah, Pak. Ibadah itu butuh dalil. Ya, ibadah mahdhah, ibadah khassah, butuh dalil. Jadi bacalah doa apa saja di dalam sujud, bebas di dalam hati, nggak ada. Ya, semuanya doa yang kita ucapkan itu adalah dilafalkan dalam sholat. Cuman sir kalau kita makmum atau kalau kita imam pas bacaannya yang sir itu. Gitu Pak ya. Yang terakhir ada namanya talfiqul madhab. Jadi menggabungkan berbagai madhab. Ya. Ada pendapat ulama nanti akan kita temukan. Sekali Anda memilih Syafi'i, maka Anda harus Syafi'iyah terus. Sekali Anda memilih Hanafi, maka Hanafi terus. Sekali Maliki, Maliki terus. Ya. Lah, apakah harus begitu? Itu pendapatnya siapa? Madhab itu datangnya terakhir. Dan tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membeda-bedakan. Bagaimana mau mengomentari madhab ini sementara imam madhab ini belum ada. Nanti ada setelah 100 tahun kemudian. Ya. Iya, jadi nanti ada belakangan. Jadi gimana mau mengomentari? Itu hanya pendapat ulama belakangan. Ya, belakangan yang mengatakan tapi apakah harus konsisten? Tidak juga. Mana yang punya dasar yang kita anggap kuat? Iya. Kemarin kebetulan ada pertanyaan di dalam diskusi karena yang kita lakukan ini Pak, kebetulan itu bagian saya, itu adalah
pelatihan instruktur mubalik. Supaya mereka yang kita latih nanti itu memberikan pelatihan para mubalik di bawahnya. Yang kemarin hadir pada saat Pak Amin Rais mengisi di sini, kan ada kebetulan kita ngadakan tindak lanjutnya, ya follow up-nya harus mengadakan pelatihan di daerahnya masing-masing. Itu wilayah Sumatera Barat. Kebetulan saya diundang. Ada satu pertanyaan itu, apa landasan yang duduk? Adakah landasan untuk khutbah Id duduk istirahat pada saat khutbah itu? Ya, pendapatnya itu memang dikenal Syafi'iyah. Adanya tumbuhnya di Mesir, ya, Azhariyah. Nah, itu memang di sana, tapi kalau di Mekah enggak, di Saudi enggak. Jadi ada khilafiyah di sana. Apa landasan Imam Syafi'i? Ternyata dia mengambilnya pada hadis mauquf. Ada tuntunan duduk 2 kali, ya, di antara khutbah itu. Jadi 2 khutbah dia. Ada duduk di antaranya. Ya, itu pendapatnya. Dan saya melihat ya tidak nyandar kepada sahabat, tidak nyandar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan saja. Ya, itu mungkin hanya amalan bagi mereka. Dia samakan dengan khutbah Jumat. Ya, itu antara lain. Perbedaan begitu, yang penting masih berdasar. Ya, kadang kita ngambil ini bersesuaian, tapi harus ada dasar Quran dan sunnahnya yang makbul. Itu dulu. Ya, setelah itu kita lihat pendapat para ulama, imam madhab. Ya, termasuk tadi itu Kifayatul Ahyar itu madhabnya itu Syafi'iyah. Ya, yang banyak beredar. Saya memberikan beberapa catatan tentang ajaran ibadah dalam kitab Kifayatul Ahyar. Saya tidak ungkap sekarang ya, karena nanti materinya level 3. Ya. Nah, kita yang enteng-entengan saja. Gitu, Pak ya? Iya, tapi saya dulu punya bukunya dan sempat saya kasih, tapi itu sudah lama sekali, sudah 20 tahun yang lalu. Harus saya lihat lagi. Matur nuwun, mungkin ibu-ibu sekarang bagian kiri dan bagian belakang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja, wabarakatuh. Tat, yang saya tanyakan mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi pada saat kita sholat itu sering terjadi, kita tuh lupa rokaatnya atau bacaannya atau dan sebagainya. Nah, yang sering saya lakukan jika lupa itu setelah salam saya baru sujud sahwi. Karena ada keraguan-keraguan dalam hati. Tapi saya pernah mengalami sendiri pada saat ada acara di Balkot, kemudian saya ikut jamaah orang Balkot itu 5 rakaat, tapi saya juga ragu-ragu saat itu. Saat itu ragu-ragu apa ini saya yang salah, tapi dari sekian jamaah itu ya sedikit sekitar 10 orang gitu, tidak ada yang mengingatkan juga termasuk imamnya. Setelah salam, setelah selesai itu baru dingak-dinguk sambil kita tak tadi 5 rakaat ya, kita tadi sudah heboh gitu Tat, baru iya kemudian kami nggak tahu apa yang harus dilakukan, apakah sujud sahwi ataukah mengulangi sholatnya atau bagaimana. Sebenarnya aturan sujud sahwi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu seperti apa? Mohon penjelasannya Tat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan singkat. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Lupa apa? Lupa gerakan. Ya, atau ragu-ragu dalam gerakan sholat. Berapa rokaat yang sudah kita laksanakan? Sering nggak? Iya, sering kan? Mungkin karena banyak masalah di luar, ya. Kemudian, ingatnya ke sana kemari. Ya manusiawi ya, itu tidak salah, bukan dosa. Ya, itulah pentingnya khusyuk. Pentingnya khusyuk. Ya, apa yang bisa menyebabkan kita khusyuk? Kita paham makna sholat kita. Kita hilangkan hal-hal yang mengganggu di sekitar kita. Mengganggu dalam soal gambar. Ya, makanya sering saya bilang jangan pakai gambar kaos macam-macam. Masjidnya sudah bagus. Ya, tapi masalahnya kaos yang dipakai itu kaos ya. Kopi ngaji aman karena kita sudah tahu fikihnya. Kopi ngaji itu kan di depan, ya. Tidak mungkin orang sholat, podo kaosku.
tuku nang dia promosi. Tidak mungkin. Tapi kalau di belakang sangat mungkin terbaca. Ya. Jadi itu suara. Ya, suara. Kalau sudah maghrib, sudah waktu sholat, hilangkan suara itu. Ngobrol dilarang. Jangankan yang seperti itu. Pas ngomong mengeraskan suara dari satu jamaah, itu aja ditegur oleh Nabi SAW setelah salam. Kamu mau mengganggu sholat saya. Makanya sebagai makmum tidak boleh mengangkat suara. Hanya kita yang mendengar. Kecuali takbirnya bolehlah diangkat agak lebih keras dibanding daripada ini. Tapi tetap membaca. Ya, itu. Nah, sekarang kalau lupa bagaimana tuntunannya? Di sini saya kasih 5 tata cara. Jika lupa dalam sholat dengan kelebihan jumlah rokaat sholatnya, maka setelah salam disunnahkan sujud 2 kali dalam keadaan duduk dengan bertakbir setiap kali sujud, kemudian salam lagi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Mas'ud. Yang kedua, jika lupa dalam keadaan sudah salam sebelum sempurna jumlah rokaatnya, ya, kurang, maka ia wajib menyempurnakan sisa rokaatnya, kemudian setelah salam disunnahkan sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, jika lupa dengan meninggalkan kewajiban atau rukun sholat, misalnya lupa tahiyat awal, itu gerakan juga, maka disunnahkan sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Buhaina. Jika lupa Al-Fatihah, mayoritas ulama memfatwakan untuk mengganti rokaatnya lalu sujud sahwi. Karena itu disebut dengan rukun juga. Mayoritas ya, ada juga yang tidak. Yang keempat, jika ragu apakah sedang mengerjakan rokaat ketiga atau keempat, dan dia sama sekali tidak memiliki keyakinan yang mantap, maka pilihlah rokaat yang minimal. Yakni misalnya rokaat ketiga, tinggal nambah 1 rokaat, lalu sujudlah 2 kali sebelum salam. Karena ingatnya setelah itu ya. Kemudian itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, jika ragu tapi kemudian dia memiliki keyakinan yang lebih kuat pada rokaat yang lebih banyak, keempat misalnya, maka setelah salam tetap disunnahkan sujud 2 kali, kemudian salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kira-kira. Intinya begini aja, kapan salam. Jadi kan kasusnya tadi kelebihan. Nah, kita tegur itu. Katanya ini kelebihan karena imamnya lupa. Ya, tinggal apa? Tinggal sujud sahwi. Jangan ditambah lagi, nanti jadi 6 rakaat. Gitu ya, tinggal sujud sahwi, setelah itu salam, ya. Ya, saya kira itu, ya. Makanya hindarkan hal-hal yang misalnya maaf yang bisa menyebabkan kita lupa. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.